kita diberikan kesehatan, nikmat sehat, nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir kembali ke kajian Kitab Bulughul Maram. Kali ini pertemuan ke-46. Semoga kita semua dan Ustadz mendapat berkah dari pertemuan kali ini. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Marilah kita buka dengan baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan langsung saja saya berikan waktu dan tempat untuk Ustadz Junaidi untuk memberikan beberapa tausiah kepada Ustadz Junaidi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini di akhir-akhir bulan Muharram kita sudah berada di pekan terakhir ya. (26) ya, kurang lebih 26 Muharram. Bersyukur juga bertepatan dengan hari-hari menjelang ya, atau di bulan Agustus ini menjelang hari kemerdekaan kita. Atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, karunia-Nya kita dapat terus belajar, terus menghirup udara kemerdekaan ini. Mudah-mudahan kita pandai bersyukur. Karena ketika kita tidak pandai bersyukur, tentu nikmat itu tidak Allah tambahkan, dan kita juga termasuk orang-orang yang kufur, ya, ingkar terhadap nikmat Allah tersebut, karunia Allah tersebut. Salawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kemanusiaan ini dari belenggu kebodohan, belenggu kezaliman, belenggu kecurangan. Nahnu qaumun, kata para sahabat, di antaranya dinisbahkan kepada seorang yang bernama Rib'i ibni Amir. Nahnu qaumun, kami adalah satu kaum, satu kelompok, ibta'atsanallahu bil Islam, yang diutus oleh Allah kepada kami melalui Rasul kami dengan Islam ini. Wa mahmab taghainal izzata bi ghairihi adzalana Allah. Kapan kami mencari kemuliaan di luar Islam, maka Allah akan rendahkan kami, hinakan. Ini juga dinisbahkan kepada ucapan ini kepada Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian juga ada lanjutannya yang dinisbahkan kepada Rib'i bin Amir tadi, bahwa Rasulullah yang dibawa atau diutus oleh Allah dengan membawa Islam ini telah mengeluarkan kami dari kegelapan jahiliyah ila nuril Islam, pada cahaya Islam. Wa min juril adyan, dari curangnya pemalsuan, penipuan, keculasan para pemimpin agama, ya, yang telah merubah agama itu dari fitrahnya, dari kelurusannya, dari syariat Allah, ila adlil Islam, kepada ajaran Islam yang penuh dengan keadilan. Wa min dhiqid dunya, dari sempitnya dunia ini yang orientasinya hanya dunia dan dunia, ila sa'atid dunya wal akhir, pada keluasan akhirat. Artinya sebagai seorang muslim, kemerdekaan itu tidak hanya sempit untuk visi duniawi, tapi menembus sampai visi ukhrawi. Rekan-rekan sekalian, sekedar pengantar, saya ingin mengajak kita semua. Kalau dalam bahasa Arab, pahlawan itu kan batol, ya. Batol.
Mungkin yang pernah di Arab tuh dulu bahkan batol itu jadi merek makanan kentang itu ya, chipsi itu. Batol, al-batol. Tidak saya jumpai kata al-batol dalam Al-Qur'an bahkan juga dalam hadis. Mungkin ini penggunaan bahasa Arab belakangan ya. Tetapi yang disebutkan banyak dalam ayat juga hadis itu sifat, yaitu sifat kejantanan, sifat kelaki-lakian, sifat kepahlawanan, sifat kejuangan. Umpamanya ya, ini tidak berbicara tentang jenis kelamin karena pahlawan itu bisa laki-laki bisa perempuan. Pejuang itu bisa laki-laki bisa perempuan. Mungkin kita ambil sampelnya di 3 ayat. Pertama dalam surat At-Taubah 108. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la taqum fihi abada. La masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi." Jangan engkau wahai Muhammad sholat di masjid itu, Masjid Dirar, masjid yang dibangun bukan karena takwa. Masjid yang dibangun untuk merusak umat, memecah belah umat. La masjidun ussisa 'alat taqwa, masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Min awwali yaumin, sejak awal pendiriannya. Ahaqqu an taquma fihi, lebih berhak untuk engkau sholat di sana. Berbeda pandangan ulama tentang maksud masjid yang pertama kali dibangun. Ada yang berpendapat Quba, ada yang berpendapat berdasarkan hadis-hadis adalah Masjid Nabi. Tentu dua-duanya dibangun di atas takwa. Kalau berdasarkan kronologi, tentu Rasulullah pertama masuk Madinah melalui Quba, sholat di sana. Dan juga dalam tafsir dikatakan, sesuai dengan lanjutan ayatnya, fihi rijal. Di dalam masjid tadi ada orang-orang yang orang-orang rijal, sifat kepahlawanan, sifat pejuang, tidak berbicara tentang jenis kelamin. Walaupun bahasanya rijal, tapi kejantanan, kepahlawanan, kepejuangan. Yuhibbuna ayyatahharu, mereka senang untuk bersuci, mensucikan diri. Dalam tafsir disebutkan ahlu Quba yang disebutkan waktu itu adalah Bani Amr bin Auf, itu memang memiliki, karena mereka berinteraksi dengan Yahudi. Yahudi memang juga beristinja, membersihkan kotoran juga. Maka mereka juga melakukan itu. Mereka beristinja dengan atau membersihkan diri, mensucikan diri dengan air, bilma. Ketika buang air itu mensucikan diri. Ini dipuji oleh Al-Qur'an. Ya. Tetapi ayat selanjutnya penutup ayatnya, wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah suka orang-orang yang mensucikan diri. Ini dalam tafsirnya juga dikatakan bukan sekedar mensucikan fisik. Yutahhiruna minad dzunub, mereka mensucikan diri mereka dari dosa. Berarti di sini adalah mensucikan diri secara fisik dan secara psikis atau jiwa. Jadi pahlawan itu mereka punya sifat membersihkan diri secara fisik dan secara mental, spiritual, kejiwaan, psikis, sehingga mereka sudah selesai dengan dirinya begitu. Ya, ada kita istilah sekarang kita ya kan, selesai dengan dirinya. Nah, ini barangkali kita ambil contoh yang dekat saja. Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kalau kita lihat filmnya itu kan atau kisah-kisahnya kan, ketika beliau lolos dari kejaran atau kepungan, sudah dikepung oleh Belanda, tapi beliau bisa lolos. Ditanya oleh anak buahnya, kok bisa lolos Panglima Besar, Jenderal? Apa rahasianya? Rahasianya 3, ini mencerminkan ayat ini. Saya selalu dalam keadaan suci berwudu. Yang pertama. Karena dalam filmnya kalau tidak salah digambarkan ada anak buahnya selalu bawa kendi. Air untuk selalu berwudu. Yang kedua, saya sholat tepat waktu, tidak pernah meninggalkan sholat. Dan yang ketiga, saya ikhlaskan perjuangan saya nih. Ya, lillahi ta'ala. Jadi motivasinya benar, orientasinya benar. Kebersihan hatinya terjaga, kebersihan fisiknya terjaga. Penghambaannya kepada Allah tulus. Sehingga urusan dirinya sudah selesai. Bukan mengejar target-target atau obsesi-obsesi yang sifatnya dunia. Karena itu para pahlawan itu tulus. Pahlawan itu
Ya, mengabdinya itu tulus. Dan ini bisa nyambung dengan ayat An-Nur ya, di surat An-Nur ayat 37. Setelah menceritakan tentang fi buyutin Allah, ada rumah-rumah Allah, masjid ya. Kemudian di ayat 37-nya, itu 36-nya, 37-nya, rijalun, ada para pemuda, ada para laki-laki, para pahlawan. Sekali lagi bukan hanya laki-laki, walaupun bahasanya rijal, tapi bukan jenis kelaminnya. Ada orang-orang yang memiliki sifat kepahlawanan itu, perjuangan itu, rijal, la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Tidak dilalaikan oleh tijarah, bisnis dan jual beli, orientasi duniawi lah, gitu. Orientasi materiali. An dzikrillah, untuk selalu mengingat Allah, tidak dilalaikan oleh orientasi duniawinya. Wa iqamis shalah, menegakkan salat, wa ita'iz zakat, dan mengeluarkan hak-hak hartanya itu zakat. Ya khafuna yauman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar, karena mereka takut akan hari kiamat. Jadi orientasi ini sangat jelas bagi seorang pemimpin, seorang pahlawan. Orientasinya adalah ridha Allah, ya, dengan membersihkan diri, dengan ibadah-ibadah yang akan semakin membersihkan jiwanya. Tidak berorientasi pendek, sempit, hanya pembangunan-pembangunan fisik. Itu iya, karena tugasnya memakmurkan bumi, iya. Tetapi bukan itu semata, apalagi hanya diniatkan untuk mencari kepentingan atau kemaslahatan, kemanfaatan sesaat. Ya, buat pembangunan, tapi dibaliknya adalah apa? Cuan, umpamanya gitu kan. Itu bersih dari itu pahlawan itu. Orientasinya sudah selesai. Ya. Kemudian di ayat ketiga ini juga berkaitan, betul, orientasi ini sangat 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 penting sekali. Di surat Al-Ahzab, jamaah sekalian, Bapak Ibu dirahmati Allah, ayat 23. Minal mu'minina rijal. Di antara orang-orang yang beriman itu ada para pahlawan. Laki-laki, sekali lagi berbicara tentang gendernya, jenis kelamin. Para pahlawan itu shadaqu ma'ahadullah alaih. Mereka jujur, setia dengan janji mereka kepada Allah. Nah, sekarang kita berjanji kan, pada hakikatnya ketika kita bersumpah jabatan, sumpah ya sebagai ASN, sebagai pemimpin, pejabat publik, disumpah. Kata Allah, ketika kita bersumpah dengan nama Allah itu hakikatnya ketika kita berjanji setia kepada Allah, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'un Allah. Waktu itu para sahabat yang berbaiat kepada Nabi Muhammad, yang berjanji setia, yang mengikrarkan kesetiaan mereka kepada Nabi Muhammad, pada hakikatnya innama yubayyi'un Allah. Mereka telah berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Ya. Jadi ketika mengucapkan janji, sumpah dengan nama Allah, saya akan begini, begini, begini. Pada hakikatnya mereka berjanji kepada Allah. Mereka para pahlawan itu jujur memenuhi janji mereka kepada Allah. Yang pertama tentunya ketika manusia ini baru ditiupkan ruh ketika dalam rahim ibu. Alastu birabbikum, ditanya oleh Allah, bukankah aku Tuhan kalian? Para janin, para ruh yang ditiupkan ke janin-janin itu menjawab, qalu bala syahidna. Benar, kami berjanji, kami menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Ya. Kesetiaan yang pertama tentu diungkapkan dalam atau diwujudkan dalam bentuk ketaatan kepada Allah, kepada ketundukan kepada Allah dengan tidak menyekutukan Subhanahu wa taala. Jadi rekan-rekan sekalian, bahkan konsekuensi dari kesetiaan kita itu siap berkorban jiwa dan raga. Faminhum man qadha nahbahu minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullah 'alaih faminhum man qadha nahbahu. Di antara mereka ada orang-orang yang gugur sebagai syuhada, sebagai syahid. Ini di dalam riwayat diceritakan berkaitan dengan perang Uhud. Di antaranya ada seorang sahabat yang sudah dimaafkan, diberikan dispensasi untuk tidak ikut berjihad, tidak ikut berperang. Nama sahabat tersebut Amr ibnul Jamuh.
Beliau memiliki 2 orang putra yang sehat. Kedua putranya tadi mengatakan, wahai ayahanda sudah diberi dispensasi untuk tidak berangkat karena kondisi fisik ayahanda ya, kaki beliau pincang. Biar kami yang berangkat. Tapi kata ayahanda, sahabat, inni la'aqa'u bi'arajati hadhihi al-jannah. Pincang-pincang begini juga ingin injak surga, nak. Maka anaknya nggak bisa menghalang. Tidak bisa menghalangi ayahandanya untuk berangkat juga, walaupun sudah mendapatkan dispensasi. Ingin membuktikan kesetiaan janjinya itu. Maka ketika berangkat disebutkan Ustaz, unmute Ustaz. Sudah hilang? Sudah, Ustaz. Sudah nyambung? Sudah. Ya. Kata beliau, inni la ajidu rihal jannah min tahti Uhud. Saya mencium bau surga dari bawah Uhud, dan betul beliau syahid dalam perang Uhud. Wa minhum man yantadir. Pejuang yang setia dengan janjinya itu gugur, dan sebagian yang lain selamat menunggu gilirannya. Bapak, ibu-ibu sekalian, rekan-rekan yang dirahmati Allah, yaitu beberapa sifat ya, mungkin kita simpulkan dari 3 ini ya, 3. Para pahlawan itu senantiasa memperhatikan kebersihan jiwa dan fisiknya. Bukan orang-orang yang kumal ya, secara fisik mereka juga menjaga. Apalagi kerdil hatinya tidak, kerdil mentalnya tidak. Selalu mereka bersihkan dari kerendahan-rendahan perilaku akhlak. Ya. Yang kedua, di surat An-Nur itu orientasinya tidak pendek hanya pada hal-hal yang memberikan kemaslahatan jangka pendek duniawi. Tidak dilalaikan semua aktivitasnya ya oleh hal-hal yang bersifat duniawi sementara pendek. Yang ketiga, memenuhi janji-janji mereka, sumpah-sumpah mereka, pertama kepada Allah dan juga kepada manusia, yang hakikatnya adalah juga berjanji kepada Allah. Ketika apalagi bersumpah menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa meneladani sifat-sifat ini dalam mengisi kemerdekaan bangsa kita ini. Jadi orang yang senantiasa memperhatikan kebersihan diri, orientasi hidupnya ya lurus, tidak dilalaikan oleh hal-hal yang sifatnya kepentingan jangka pendek semata, dan menjaga, memenuhi janji-janjinya kepada umat, yang hakikatnya kepada bangsa, kepada rakyat, yang hakikatnya adalah janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ini yang sebagai pengantar nih. Kita masuk insyaallah, bismillahirrahmanirrahim, di hadis 313 ya. Setelah kemarin berbicara posisi sujud ya, apakah tangan terlebih dahulu atau lutut terlebih dahulu ya, itu kemarin. Kemudian pada pagi ini kita akan melanjutkan di hadis 313. Ya, berarti proses sholat dari awal bab sholat ya, kita ini pertemuan pertemuan ke-9 dalam bab sholat ini. Insya Allah hampir selesai, berarti kan sudah hampir tuntas satu rokaat ya. Tinggal kan di rokaat-rokaat berikutnya berulang. Tinggal bagaimana kalau sudah selesai atau hampir selesai. Silakan. Siapa yang ingin membacanya? 313. Baik, siapa yang ingin baca hadis ke nomor 313, mungkin bisa angkat tangan. Tafadhol. Pak Agus biasanya, Pak Agus Sugiono. Pak Agus, tafadhol untuk membacakan hadis. Ya. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kana idza qa'adat tahsahudi wa du'ayadahul yusra ala rukbatihil yusra wal yumna alal yumna wa aqada salasaan wa khamsina wa asyara bi isba'ihi sababati rawahu Muslim wa fi riwayatin lahu wa qabadah asabi'ahu kullaha wa asyara billati talil ibham. Masya Allah, jazakallah khair. Terima kasih Agus yang sudah membacakan pada kita hadis 313. Mari kita baca kembali dan kita terjemahkan. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai mereka berdua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana, adalah beliau, idza, apabila qa'ada, duduk, qa'ada yaqudu. Ada kata lain selain qa'ada yang sering kita tahu dalam bahasa Arab apa? Jalasa, ya. Itu dari bahasa Arab, majelis permusyawaratan rakyat. Majelis itu dari bahasa Arab, jalasa yajlis. Hanya para ulama bahasa Arab membedakan antara qa'ada dengan jalasa. Kalau qa'ada itu, ya, duduk dari berdiri. Kalau jalasa kita sudah duduk tapi disuruh banyak ijlis, duduklah. Nah, duduk memperbaiki posisi, mengganti posisi dan sejenis. Jadi kalau banyak naik elep, naik angkot atau naik taksi, naik Grab dan sebagainya, terus kita masuk mau duduk, kan dari berdiri mau duduk, itu supirnya kalau di Arab bilangnya uq'ud, duduklah, silakan duduk. Dari berdiri ke duduk. Tapi kalau kita punya jadi ustadz ngajar, ya, ada santri atau murid, guru, siswa atau mahasiswa yang duduknya nggak kurang pas, gitu, mau mengangkat kaki dan sebagainya, kita ingatkan dia, ijlis, duduklah jilsatat talib, duduknya yang layak sebagai santri, sebagai siswa, sebagai mahasiswa. Jadi perintah untuk mengganti posisi duduk kalau ijlis itu. Jadi kalau kurang tepat, kalau orang berdiri, kita asal ijlis, mari kemari, duduk. Itu lebih tepat. Uq'ud. Jadi uq'ud, ya, tadi disebutkan idza qa'ada, berarti beliau, kan tadinya berdiri, kan, kemudian duduk. Apa beliau duduk litasyahhudi, untuk tasyahud. Tasyahud dalam sholat ada dua, ya, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Di sini tidak disebutkan. Beliau apabila duduk tasyahud, wada'a yadahul yusra, meletakkan tangan kiri beliau ala rukbatihil yusra, di dengkul kirinya. Wal yumna, dan tangan kanan beliau di dengkul kanannya, alal yumna, bukan di silang, ya. Ini mempertegas. Wa aqada salasan wa khamsin, dan aqada itu mengikat, membentuk, ya, membentuk ikatan, membentuk lingkaran. Salasan wa khamsin ini istilah dalam budaya orang Arab dalam hal menghitung. Nanti kita akan baca penjelasannya, akan ada 3 model membentuk. Kalau salasan 3, khamsin 50. 53 itu seperti apa? Kemudian wa asyara bi isbi'ihi as-sababah. Kemudian beliau memberikan isyarat dengan telunjuknya, dengan jarinya, yaitu yang jari telunjuk. Isbi' itu asabi', ya, isbi' atau asabi' jamaknya. Itu jari-jari. Sababah jari telunjuk. Jadi membentuk angkat atau ikatan 53 tadi, dan memberikan isyarat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, rawahu Muslim dalam sahihnya. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lain dari Imam Muslim juga ada penjelasan lebih. Ya. Wa qabada asabi'ahu, ya, dan beliau
menggenggam jari-jarinya kullaha semuanya, wa asyara dan mengisyaratkan billati talil ibham dengan jari yang berada setelah ibham, jari ibu jari, ya, ibham ini jempol, ya, berarti kan jari telunjuk di posisi tasyahud kan umum ya, idza qa'ada lit tasyahud atau mutlak apabila duduk tasyahud. Ada riwayat lain bahkan menyebutkan idza qa'ada fi shalah, jika duduk dalam sholat. Mungkin jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian pernah melihat ada juga kan duduk dalam sholat selain duduk tasyahud ada duduk apa lagi? Jamaah sekalian, Bapak Ibu, rekan-rekan, selain duduk tasyahud, duduk apa lagi ketika kita sholat? Tawarruk. Itu kan posisi kakinya, bukan? Jenis duduk dalam sholat. Selain duduk tasyahud, duduk Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Ada dua riwayat, ada dua lafaz tadi kan. Apabila Nabi duduk tasyahud. Ada lafaz yang lebih umum atau lebih mutlak menyebutkan idza qa'ada fi shalah. Jika duduk dalam sholat. Sholat kan ada dua macam duduknya tadi. Ya. Duduk tasyahud dan duduk antar dua sujud. Oke. Ya. Ya. Makanya mungkin Bapak-bapak jamaah sekalian pernah melihat ada yang sholat duduk antar dua sujud pun menunjuk isyarat. Pernah lihat? Pernah. Nah, dasarnya ini riwayat yang umum tadi. Ya. Sementara mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan lafaz yang mutlak tadi dimaksudkan atau dibawa kepada yang muqayyad, yaitu di tasyahud. Jadi yang dimaksud duduk sholat itu maksudnya adalah duduk tasyahud. Maka duduk antar dua sujud tidak memberikan isyarat telunjuk. Sementara yang tetap memberikan dasar telunjuk atau mengisyaratkan telunjuk itu berdasarkan kaidah usul fikih yang lain juga. Ya, dzikru ba'di afradil 'ami fi hukmihi la yukhassis. Menyebutkan dzikru ba'di afradil 'am, sebagian dari rincian-rincian kata yang umum, ya, itu tidak berarti mengkhususkan. Gimana penjelasan kaidah ini? Umpamanya kita pergi ke warung makan Padang, ya, contohnya warung makan Padang katanya yang terkenal sederhana tapi harganya nggak sederhana. Secara umum ke warung Padang kan diberi apa, di meja kita tuh tumpukan makanannya jenis macam-macam, piring-piring kecil tuh. Ada rendang, ada otak, ada ikan, ada ayam, sayurnya juga. Kemudian saya sebutkan, saya makan rendang. Apakah ketika saya menyebutkan makan rendang, saya tidak makan yang lain, hanya mengkhususkan rendang? Atau itu kebetulan saja yang disebut rendang? Nah, berdasarkan kaidah yang tadi, dzikru ba'di afradil 'am, menyebutkan, kan tadi banyak tuh, makanan Padang banyak. Saya makan rendang. Menyebutkan sebagian dari makanan Padang yang jenis-jenis makanan Padang yang banyak tadi, itu bukan berarti mengkhususkan, maka tetap saja berlaku keumumannya, maka tetap sebagian menggunakan isyarat. Biar kita tahu saja alasannya, mengapa ada yang duduk antar dua sujud itu tetap menggunakan isyarat. Walaupun ya, ini pendapat minoritas. Tapi ada dasarnya. Sehingga paling tidak kita memahami, bisa mengerti. Walaupun kita tidak memilih umpamanya. Kalau ada yang memilih itu, berpendapat seperti itu, ada dasarnya. Tapi mayoritas ulama menyebutkan bahwa hamlul mutlak ini kaidah yang lebih dipakai para ulama, membawa lafaz yang umum atau yang mutlak itu al muqayyad, nah, kepada riwayat yang membatas. Jadi sholat itu maksudnya adalah tasyahud.
tasyahud pun ada dua kan, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Ketika tidak ada keterangannya berarti ya tasyahud awal dan tasyahud akhir juga berisyarat telunjuk. Silakan digeser ke slide berikutnya. Di sini ada penjelasan. Monggo digeser. Nah, qolal ulama, para ulama menyebutkan hikmah lah, ya. Namanya hikmah kita bisa setuju, bisa tidak. Bukanlah Nabi langsung, bukan penjelasan Nabi, tetapi ini hikmah pelajaran yang disebutkan oleh para ulama dari tentu kedalaman ilmu mereka. Khussatis sababatu bil isyarati. Kenapa hanya isyaratnya telunjuk saja? Bukan dengan jari yang lain atau tidak dengan dua jari, dan itu pun yang kanan saja kan, bukan dua-duanya tentu. Karena itulah ya litisoliha biniyatil qalbi tadi ya, kita juga menyinggung bahwa hati ini pusat orientasi hidup kita ini. Hati sanubari, hati nurani, hati kecil bahasa kita. Saya juga ingin sedikit mengingatkan ya, lafadz hadis yang menyebutkan ala inna fil jasadi mudghah, bahwa di dalam tubuh kita itu ada organ mudghah, segumpal ya, organ loh bahasa kitanya ya. Idza sholahat, jika organ tadi sehat baik, shol hasairul jasad, maka seluruh fisik sehat. Qalb ya, itu aslinya dalam bahasa Arab itu jantung. Jadi hadis ini saya lebih setuju diartikan dalam bahasa kita itu jantung. Dan seperti itulah penggunaannya dalam bahasa Arab. Jadi kalau qalb di sini diartikan hati, sepertinya yang dimaksud tentu bukan hati organ. Ya. Karena dokter spesialis jantung kalau di bahasa Arab sebutnya ikhsa'i amradil qalb. Dokter spesialis jantung. Kalau spesialis liver hati, ikhsa'i amradil kabid. Dokter spesialis penyakit liver. Dan secara organ ya, kalau jantung sehat kan yang bagian memompa darah kita ini kan jantung sehat semua biasanya. Kalau jantungnya bermasalah badannya, fisiknya. Tapi kalau diartikan organ liver ya juga bermasalah. Tapi yang kita pahami dari ilmu kesehatan kedokteran itu kan organ yang paling vital dalam arti pemompa pembuluh darah itu yang berpengaruh pada seluruh fisik itu adalah jantung. Dan tadi penggunaan bahasanya juga yang maksud qalb itu jantung. Kalau hati itu kabid, livernya. Nah, berarti yang dimaksud juga kalau diartikan bukan organ fisik, yaitu hati kecil, hati sanubari, hati nurani. Kalau itu baik, maka baiklah semua aktivitas. Ya. Nah, kalau yang dimaksud di sini, kenapa isyarat dengan telur ditunjuk? Karena dia yang begitu kuat korelasinya dengan hati sanubari kita itu, dengan hati kecil kita, dengan hati nurani kita, yang merupakan penggerak aktivitas hidup. Bukan dengan organ jantung kan, kaitannya telunjuk dengan jantung, kira-kira tidak seperti itu. Juga ada juga yuharriku, nanti ada kita bahas sedikit makna yuharriku. Menggerakkannya, ya, menggerakkan saat menyebutkan atau saat membentangkan ya. Kemudian juga menggerakkannya itu menyebabkan sababun lihudurihi, sebab bahwa hati ini akan kemudian hadir, tidak lalai. Jadi meletakkan kedua tangan wawan uliyadaini ala rukbatain di mana namanya kedua dengkul ini ya. Kedua dengkul ini diletakkan kedua tangan diletakkan di dengkul ini disepakati akan kesunahannya, hukumnya sunnah. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim tadi kan ada ya qauluhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya wa qabada asabi'ahu kullaha. Qauluhu asabi'ahu kullaha, kemudian menggenggam semua jari-jarinya. Ya.
Ai asabi'ahu yadihil yumna. Yang dimaksud tentu adalah jari-jari tangan yang kanan, yang kiri tidak menggenggam. Ya. Ala roh. Qabada ala roh. Ya. Nanti ada penjelasannya. Asyara bis sababa, kemudian memberikan isyarat dengan telunjuk, jari telunjuk. Dalam riwayat Wa'il, tadi kan ini riwayat Ibnu Umar, dalam riwayat sahabat yang lain, ini namanya syahid, hadis lain yang dari sahabat yang lain, ya. Dari sahabat Wa'il bin Hujr, halaqah atau melingkari bainal ibham wal wusta. Ya, jadi begini, jari tengahnya ibham, ibu jari atau jempol disambungkan dengan jari tengahnya. Ini riwayat Ibnu Majah. Jadi ininya membuat lingkaran jari tengah. Jadi kan mengisyaratkan ini, telunjuk mengisyaratkan jari tengah dan jempol disambungkan begitu. Ya. Ada 3 bentuk, ya. Salah hayat dalam masalah menggenggam atau tangan kanan itu dan memberikan telunjuk, isyarat telunjuknya itu seperti apa? Dari riwayat-riwayat ini bisa disimpulkan ada 3 bentuk, 3 hayat, 3 model. Ya, yang pertama ja'alal ibham, yaitu ya, apa namanya, ibu jari di bawah musabbihah, di bawah telunjuk, gitu ya, maftuhatan. Jadi tidak melingkar ya, ibu jarinya tetap terbuka. Jadi isyarat tidak melingkar. Ini bentuk yang pertama. Dan tidak menyebutkan. Jadi tidak menyebutkan ya. Ya, apakah sisanya yang tadi berarti jari tengah, jari apa namanya? Jari manis dan kelingking posisinya seperti apa? Hanya disebutkan riwayatnya bahwa ya ibu jarinya tadi tetap ya di bawah telunjuk, tidak jelaskan apakah sisa jari yang 3 tadi ditekuk ya tudom, yang ditekuk bukan kenceng tapi ala rohat, santai, dalam keadaan tenang, santai, atau dilepaskan. Jadi berarti model pertama ya, tidak diikat, tidak dibuat bulatan, ibu jari di bawah, bisa bulat, yang sisa 3-nya ditekuk atau diluruskan. Yang kedua, bentuk yang kedua ya, semuanya digenggam kecuali telunjuk. Ya. Jadi bentuk kedua. Bentuk ketiga ya, tadi yang berarti dilepas, yang ini saja atau ya digenggam juga, tapi yang 2 jari tengah dan tidak ada keterangan sisanya ya. Yang jelas jari tengah dan jempol dibuat lingkar dan memberikan ya, jari telunjuk syarat. Intinya seperti itu. Tentang isyarat dengan apa namanya, dengan dari telunjuk, model isyaratnya seperti apa? Ada riwayat dalam hadis Ibnu Zubair, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yushiru bis sababati, mengisyaratkan dengan jari telunjuknya, wala yuharrikuha. Ini hadis Ibnu Zubair, penjelasan tentang jari telunjuknya. Mengisyaratkan dan tidak digerakkan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasai dan Ibnu Hibban di sahihnya. Juga Ibnu Khuzaimah wal Baihaqi dari hadis Wa'il.
Disebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam rafa'a asba'ahu fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Ya. Ada riwayat hadis Wa'il tadi keterangannya ya yang disebutkan oleh Ibnu Majah hadis Wa'il tadi dan juga ya, itu sallallahu alaihi wasallam rafa'a asba'ahu mengangkat jari-jarinya fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha menggerakkannya sambil maka dari sini kemudian Imam Baihaqi memberikan penjelasan ya, tentang yuharrikuha ini yuhtamalu atau yahtamilu ayyakuna muraduhu bitahrik al-isyarah. Yang dimaksud dengan yuharrikuha al-isyarah yaitu mengisyaratkan la takrira tahrik, bukan menggerakkan itu saat mengisyaratkan menggerakkan, bukan mengulang-ulang gerakannya. Sehingga tidak bertentangan dengan hadis Zubair yang mengatakan, Ibnu Zubair tadi mengatakan la yuharrikuha. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian melihat menggerakkan, dasarnya juga ada memang riwayat tadi itu riwayatnya Wa'il ya, hadis Wa'il. Nah, mengapa kita perlu tahu ya paling tidak kenapa dia gerakkan kalau kita tidak menggerakkan tadi. Pertama maknanya. Makna hadisnya kalau kita anggap oke semua, tidak ada masalah secara sanad, secara ilmu hadis, dipadukan tadi oleh Imam Baihaqi, kan ketika menggerakkan berisyarat juga menggerakkan ketika berisyarat. Ya, ketika memunculkan, menggerakkan telunjukan juga menggerakkan. Menggerakkan cukup menggerakkan. Tidak harus berarti diulang-ulangkan sehingga tidak bertentangan dengan hadis yang lain. Yang tetap menggerakkan karena itu yuharrikuha, menggerak-gerakkan. Kalau sekali menggerakkan, tapi menggerak-gerakkan kan berkali-kali, menunjukkan diulang. Itu yang pertama. Kedua, yang tidak setuju dengan menggerak-gerakkan, pertama, menggerak-gerakkan ini nggak ada dobitnya, nggak ada standarnya, nggak ada ukurannya. Arahnya kemana? Jangan ke atas. Menggerak-gerakkan ke bawah, ke bawah atau kanan kiri. Ya, jadi tidak mendobit, tidak bisa dipastikan. Ya, kalau menggerakkan sekali sudah, itu masuk sudah maknanya, tidak juga meninggalkan makna menggerakkan. Ya. Kemudian yang ketiga, kata yang tidak perlu digerak-gerakkan di samping tidak, ya tadi tidak jelas maksudnya, arahnya seperti apa, sehingga beda-beda nanti ke atas, bawah atau kanan kiri, atau malah buat bulatan gerak-gerakkan. Itu. Ketiga juga secara sanad yang mengatakan menggerakkan juga ada permasalahan. Jadi ya, yang meriwayatkan itu kan banyak, ya. Sementara ada permasalahan yang mengatakan secara sanad menggerakkan. Kalau tidak salah, rawinya bernama Asim bin Kulaib, ya. Rawi yang dianggap lemah. Itu tentang masalah menggerakkannya. Jadi kita sudah memahami ada 3 macam posisi tangan dan ada tentang menggerakkan jari telunjuknya atau tidak, menggerakkan sekali dalam arti ketika mengangkat, menggerakkan, memberikan isyarat atau menggerakkan berkali-kali. Ketiga, permasalahan tentang kapan boleh menunjukkan isyarat. Ya. Kapan? Ya. Kapan? Wa maudhi'ul isyarah, ya, itu saat asyhadu an la ilaha illallah. Ini berdasarkan hadis Baihaqi yang menunjukkan ya perbuatan Nabi SAW. Niatnya adalah ketika mengisyaratkan itu ya bahwa kita mengesahkan Allah dan ikhlas dalam mengesahkan. Ya, sehingga menggabungkan antara perkataan dan perbuatan dan keyakinan. Ketika menyatakan asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah, kita mengisyaratkan menggabungkan ucapan, perbuatan dan keyakinan. Karena itu Rasulullah SAW melarang ya 2 kanan kiri, 2 isyarat, 2 isyarat dengan 2 jari kanan kiri. Beliau disebutkan ahadun. Ya, ketika melihat orang mengisyaratkan dengan 2 jarinya,
beliau mengingatkan, ya cukup ahad. Ya. Jadi ini ada yang berpendapat seperti itu. Yang berpendapat dari awal apa? Tadi kan idza qa'ada fit tasyahhud. Tasyahud itu kan dari awal. Begitu ya. Sementara yang berpendapat dari la ilaha illallah itu atau syahadat itu karena di situ ada riwayat juga dari Baihaqi dan sesuai dengan maknanya. Sementara yang dari awal menggunakan keumuman tadi qa'ada fit tasyahhud wa asyara gitu kan? Wa asyara. Nah, tadi ada 3 macam cara telunjuk tadi itu ya. Boleh pilih ya. Ketika dilakukan Nabi berarti tiga-tiganya boleh. Dan hikmahnya tadi pelajarannya agar semua anggota tubuh ini semuanya sibuk dalam ibadah sholat tadi. Posisi tasyahud. Kemudian tentang posisi tangan kirinya sendiri tadi posisi tangan kanan. Dalam riwayat Daraqutni di paragraf kedua itu warada fil yadil yusra wa inda Daraqutni dalam riwayat Daraqutni dari sahabat Ibnu Umar dijelaskan annahu sallallahu alaihi wasallam alqama kaffahu li sawrubatahu. Alqama itu atofa, ya, menempelkan, ya, melekatkan, menggandengkan atof, ya, jari-jarinya ke rukbah, ke mana namanya dengkul ini. Karena itu sebagian ulama ya mengamalkan hadis ini tangan kirinya itu di ya, atof ditempel. Atau nempel ya, atau disertakan digandengkan ke ya apa ke mana ke dengkul. Hikmahnya agar tidak iseng jari ini kalau tidak ditempelkan kalau di atas mungkin agak atas paha mungkin agak pijit-pijit atau bagaimana, kalau ke dengkul kan nempel begitu. Ini hikmah. Ini yang berikutnya penjelasan tentang budaya Arab masalah menghitung, saya pikir sudah kita pahami maknanya. Membuat ikatan 53 itu maksudnya ya seperti tadi ada 3 model. Jadi 5 kan angka Arab 5 bulat ya, ini 3 ya. Ini kurang lebih seperti itu pembahasannya tentang posisi tangan kanan, isyarat kapan diisyaratkan, ada beda pendapat para ulama saat tasyahud dan ada yang menggunakan keumumannya dari awal. Ya, saya pikir bukan satu yang perlu diributkan, masing-masing ada dasarnya. Kemudian tentang posisi tangan sebelah kiri. Kemudian isyaratnya juga tidak digerakkan, ya ada juga yang berpendapat menggerakkan karena memang ada hadisnya, tetapi tadi yang tidak menggerakkan ada jawabannya. Wallahu taala alam. Ini kita baru dapat satu hadis memang agak panjang ya. Silakan slide berikutnya di 314. Mungkin kita undur dulu pertanyaan nanti ya. Setelah beberapa hadis mungkin 3-4 hadis baru ya jalan dulu. Baik, untuk berikutnya nomor hadis ke-314. Tafadhol, siapa yang mau membaca? Ya. Ada yang mau volunteer atau Boleh coba Mas. tafadhol Yes. Pak Ridwan. Wan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala al-tafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala idza shalla ahadukum falyaqul at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma liyatakhayyar minad du'ai ajabahu ilaih. Fa yad'u muttafaqun alaih. Wal lafdhu lil Bukhari. Lanjut, ada slide berikutnya masih sambungannya. Karena penuh saya lanjutkan. Silakan slide Walin berikutnya. nisa'i Nasai. walin nisa'i
Walin nasa'i kunna naqulu qabla ay yufrada alaina tasyahud. Wali Ahmad anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa allamahu tasyahuda wa amarahu ayu alimahu nas. Masya Allah, jazakallah khair. Baik, kita baca kembali 314. Wa an Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah mulia radhiyallahu anhu, ahli fikih dari kalangan sahabat, ya, walaupun secara fisik kecil tapi nyali beliau luar biasa. Qala, beliau berkata, iltafata ilaina Rasulullah sallam. Rasulullah menghadap kami, menoleh kepada kami sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau bersabda, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang di antara sedang salat, ya, saat salat, ya, falyaqul, maka ucapkanlah, bacalah ini doa tahiyat, ya, tasyahud itu, at-tahiyyatu lillahi was-shalawatu wat-thayyibat, pujian, keagungan untuk Allah Subhanahu wa taala, penghormatan, tahiyyah, ya. Populer di kita sampai ada lagunya kan, at-tahiyyah wassalam, tahiyyah, tahiyatul masjid, menghormati masjid kan. Jadi tahiyyah ahli Islam salam wa hiya salam, assalamualaikum, ya. Walaupun kita pernah dengar berita mungkin, ya, di Turki itu kan oleh Atatürk dijadikan negara sekuler, adzan pun dirubah bahasa Turki termasuk salam. Jadi sangat tidak suka dengan salam, padahal, ya, itu sudah seperti itu. Hanya kemarin menteri di Turki itu mengusulkan untuk kembali mengaktifkan salam. Itu banyak penolakan. At-tahiyatul lillah, pengagungan, penghormatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, was-shalawatu wat-thayyibatu. Bisa artinya banyak tafsir. Di sini sholawat maksudnya sholat 5 waktu atau lebih umum dari itu, ya. Wat-thayyibatu juga hal-hal yang baik yang layak menjadi pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, begitu luas rahmat dan karunia-Nya. Baru kemudian setelah pada Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Selamatan untukmu wahai nabi, dan rahmat Allah dan keberkahannya. Assalamu alayna, kemudian baru kepada kita semua para pembacanya, kaum muslimin, keselamatan, semoga keselamatan untuk kami, kita semua, wa ala ibadillahi sholihin, hamba-hamba Allah soleh. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad hamba dan utusannya. Tsumma, ya, ini lafaz tahiyatnya, kemudian liyatakhayyar, hendaknya memilih, khiyar, ya. Kalau dalam jual beli kan ada khiyar. Khiyar majlis, khiyar, ya, pilihan. Kalau bahasa kitanya apa? Semacam garansi begitu, ya. Boleh. Selama 2 jam, selama 2 hari, selama sepekan. Kemudian silahkan memilih minat doa dari doa itu, a'jabahu ilaih, yang paling menakjubkan kepadanya. Fayad'u, dan silahkan ia berdoa dengan doa tersebut. Ini muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim, dan ini lafadznya wal lafzu lil Bukhari, lafadznya Bukhari. Kemudian lanjutannya walin nasa'i, di slide berikutnya, monggo digeser. Dalam riwayat yang di hadis yang lafadz imamnya yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i, lafadznya ada tambahan kunna naqulu, kami mengucapkan itu doa tadi, tahiyatu atau pujian tadi, at-tahiyatu lillah, shalawatu wat-thayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabi, ya, wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu katanya kami mengucapkan doa itu qabla an yufrada alaina tasyahud, sebelum diwajibkan kepada kami tasyahud. Tetapi kalau kita baca di penjelasannya di bawah tadi, bisa digeser, Mas? Ya. Mungkin yang megang slide bisa digeser slide-nya. Ya. Itu di situ ada penjelasan tentang tambahan kata ini kami baca sebelum diwajibkan tasyahud. Ini ada yang mendhaifkan, tapi ada juga yang mengatakan sahih.
Ukhtulifa fi hadzal lafdh sihhatan wa dha'fan. Banyak ya, yang menyebut kata-kata ini, tetapi tambahan ini dianggap lemah diantaranya oleh Ibnu Abdul Bar. Tapi kemungkinan salahnya bukan dari Sufyan Ibnu Uyainah, seorang ulama besar, tapi mungkin dari murid-muridnya. Dan ini lebih baik dibebankan atau ditimpakan kesalahannya kepada murid-muridnya. Belum di slide yang masih hitam, linasa, ya slide ke-6 masih ya ini tentang derajat tambahan. Pentahqiq lebih cenderung karena di sini ada kelemahannya, menentangi riwayat yang lebih banyak untuk mengatakan lemah, kata nafsu tamilu liraddiha, untuk menolak tambahan ini karena memang hanya dari satu orang dan satu jalur dan bertentangan dengan yang lain. Kemudian wali Ahmad, dalam riwayat Ahmad, anna Nabi SAW allamahu tasyahhud. Dia mengajarkan kepada siapa tadi? Ibnu Mas'ud mengajarkan kepada beliau tasyahud wa amara an-nas ayyu'allimahu wa amarahu, dan memerintahkan beliau Ibnu Mas'ud untuk mengajarkan tasyahud tadi, doa tasyahud tadi kepada para sahabat yang manusia. Tapi di sini disebut hadis ini lemah, tambahan kata tadi, perintah untuk mengajarkan karena ada keterputusan, ya, bahwa ada rawi yang tidak mengkotek, ya, tidak mendengar, dan ini anak dari anak. Ada yang berkata ini kan anak bapak, kemungkinan masih bisa bersambung, tetapi ternyata ada masalah lain, yaitu rawi di sana tersebut juga yang lain, ada namanya Khusayf al-Jazari, ada tuduhan-tuduhan yang menunjukkan kelemahannya, dan hadis ini hanya dari jalur. Baik, kita lihat di slide berikutnya pembahasannya ya, terkait dengan hadis ini. Lafaz Ibnu Mas'ud ini at-tahiyatu lillah wassalawat wathayyibat ini, kata Imam Al-Bazzar, ini hadis yang paling sahih menurut saya. Ya. Karena kenapa? Diriwayatkan lebih dari 20 jalan. Ya, lebih dari 20 jalan. Menurut beliau, menurut Imam Al-Bazzar, ini tidak ada yang saya tahu hadis yang lebih valid dalam ini dari, atau yang lebih sanadnya lebih sahih dari hadis ini, dan juga para rawi-rawinya. Begitu banyak sanadnya, jalan-jalannya. Ini kata Imam Bazzar, beliau menyebutkan hadis lafaz Ibnu Mas'ud ini, riwayat Ibnu Mas'ud paling mantap. Kemudian Imam Muslim, waqala Muslim, mengapa lafaz tasyahud Ibnu Mas'ud ini yang dipakai oleh banyak orang? Ya, karena ternyata murid-murid beliau tidak ada yang berbeda-beda dalam hal ini, berbeda dengan ya lafaz-lafaz yang lain atau riwayat-riwayat selain dari Ibnu Mas'ud. Juga Imam Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli, ini salah seorang muridnya Imam Bukhari, gurunya Imam Bukhari, ya, itu mengatakan juga demikian. Ini hadis yang paling sahih yang diriwayatkan dalam masalah tasyahud. Kata beliau, Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli ini mengatakan, ya, hadis tentang tasyahud ini diriwayatkan lebih sekitar 24 orang sahabat, arba'atan wa ishruna sahabiyan, tapi bi alfadhin mukhtalifah, dengan lafaz yang berbeda-beda. Berarti dalam ilmu hadis ini disebut dengan hadis mutawatir tapi maknawi, lafaznya beda-beda, ya. Jadi tentang adanya tasyahud ini sudah sampai pada derajat meyakinkan. Adanya doa tasyahud ini, ada tasyahud dan doanya ini sampai pada tingkat meyakinkan, mutawatir. Ya, tetapi mutawatirnya maknawi, maknanya, temanya sepakat. Ya. Kemudian banyak para ulama memilih dari 24 sahabat tadi, ya, yang paling dianggap paling mantap, paling kuat adalah hadis lafaz Ibnu Mas'ud ini.
Apa hukumnya? Dari sini para ulama menyebutkan wajibnya tasyahud. Karena di situ idza shalla ahadukum falyaqul, perintah untuk membaca, mengucapkan. Ya, para imam sudah mengatakan kewajibannya. Tapi ada juga sebagian waqala ta'ifah innahu ghairu wajib. Tidak wajib. Kenapa alasannya? Kembali ke Rasulullah tidak mengajarkan doa tasyahud ini kepada orang yang sholatnya bermasalah. Alladzi musik sholatahu, yang sholatnya kurang beres itu. Ya. Baik. Nah, jadi tadi mayoritas sepakat bahwa tasyahud itu wajib. Nah, yang mewajibkan atau yang minimal mengadakan sunnah, ya, ada yang tidak wajib dan sunnah, itu pun berbeda pendapat tentang lafaz yang mana. Ya. Tadi sudah disebutkan mereka lebih menguatkan ya riwayat Ibnu Mas'ud. Ada juga yang lain menguatkan lafaz-lafaz yang lain. Ya, itu karena ada tambahan-tambahan. Ya. Seperti asyhadu an la ilaha illallah wahdahu, ada tambahnya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Ada dalam lafaz yang lain ya. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah ada tambahan wahdahu la syarikalah. Dari riwayatkan juga oleh Imam Muslim dari Abu Musa. Kalau dari Ibnu Mas'ud sendiri memang sanadnya bermasalah, tapi dari sahabat yang lain, dari sahabat Abu Musa, dan itu diriwayatkan Imam Muslim, ada tambahan asyhadu an la ilaha illallah, ada tambahan wahdahu la syarika. Tapi ini nampaknya lebih kuat tambahan wahdahu la syarikalah, bahwa itu tambahan dari Ibnu Umar. Tapi bab-bab gini walaupun mau fatwa perkataannya Ibnu Umar sahabat, tentu beliau tidak berangkat dari ijtihad, ini karena dengan doa dalam sholat. Itu. Jadi ini tentang lafadznya. Pertama, hukum hadis paling kuat dipilih para ulama, lafadznya Ibnu Mas'ud ini. Kemudian yang kedua, permasalahan kedua tadi tentang apa namanya? Tentang hukumnya, hukum tasyahud ini mayoritas mengatakan wajib, walaupun ada yang mengatakan sunnah. Kemudian pilihannya tadi ya, tetap Ibnu Mas'ud lafadznya, walaupun ada juga sebagian memilih lafaz-lafaz. Kemudian setelah selesai tasyahud tadi Rasulullah bersabda summa liyatakhayar, kemudian silahkan memilih doa yang paling menakjubkan baginya. Tadi ada kata fayad'u, ya, falyad'u, dan kemudian berdoalah. Kalau perintah secara zahir menunjukkan wajib. Ya. Siapa yang berpendapat wajib? Doa salat tasyahud sebelum salam itu ada juga yang berpendapat wajib, ya, yaitu diantaranya Tawus, sebelum ditabi'in, karena waktu itu beliau menyuruh anaknya untuk mengulang sholatnya ketika tidak berdoa setelah tasyahud sebelum salam. Ini juga pendapat sebagian dari mazhab Dhahiriyah, ya, tekstual, ya. Bahkan Ibnu Hazm berpendapat bukan hanya di tasyahud awal, di tasyahud akhir, bahkan di tasyahud awal. Ya. Itu secara zahir. Kemudian sebagian ulama di antaranya Hanafiyah, Imam Nakhai dan Imam Taus tidak membolehkan doa. Kan tadi silakan memilih doa setelah salam, setelah tasyahud sebelum salam itu diantaranya tempatnya di situ, kecuali dengan Quran, atau sebagian mengatakan tidak boleh kecuali dengan yang ma'thur, ada hadisnya. Tetapi dua pendapat ini harus Quran atau harus dari hadis, ditolak berdasarkan
lafaz tadi, silahkan memilih doa yang paling ia takjubi, yang paling ia kagumi. Lafaz lain yang paling ia senangi, ma'ahab. Bahkan dalam riwayat Bukhari juga, minas sana, masya apa yang ia mau, kehendaki pujian yang ia kehendaki. Maka di sini ada keumuman, kebebasan bagi orang yang ingin berdoa ya, untuk ya, berdoa dengan apa yang ia takjub, yang sukai, ia senangi. Ibnu Sirin mengingatkan memang hendaknya ketika doa dalam salat urusannya adalah urusan akhir. Tetapi lafadznya tetap menunjukkan lebih umum ya, masya apa yang ya. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud dari dalam hadis Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh Sa'id bin Abi Mansur, di situ ada keterangan idza faragha ahadukum minat tasyahhud falyaqul. Jika kalian selesai dari tasyahhud, maka bacalah Allahumma inni as'aluka minal khairi, ya Allah aku mohon kepadamu kebaikan ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Apa yang aku tahu dan apa yang aku tidak tahu. Wa a'udzubika min syarri kullihi, aku berlindung kepadamu dari segala keburukan ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam, yang aku tahu ataupun yang aku tidak tahu. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka ibaduka shalihun. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan yang telah diminta oleh hamba-hambamu yang saleh. Wa a'udzubika min syarri ma sta'adza minhu ibaduka shalihun, dan berlindung diri dari segala keburukan yang telah dimintai perlindungannya oleh hamba-hambamu yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah al-ayat fil akhirati hasanah. Jadi ingin menjelaskan riwayat ini semua kebaikan diminta dan berlindung dari semua keburukan, baik itu dunia dan akhirat. Ingin membantah ya perkataan Muslim yang hanya memberikan arahan untuk doa akhir. Kemudian dua lafaz tadi menunjukkan ya dalil mereka yang mewajibkan. Tapi tadi sudah riwayat Nasa'i yang menyebutkan ini kami pun sudah membaca sebelum diwajibkan. Tadi siapa? Diperintahkan Ibnu Mas'ud untuk mengajarkan. Ini dalil mereka yang mengatakan ini wajib. Tetapi tadi kita sudah membahasnya keduanya bermasalah. Jadi mayoritas ulama tidak mengatakan itu wajib. Tentang doa setelah tasyahud ini juga kita masih akan lanjutkan pembahasannya ya. Masih tentang tahiyat, silakan. 315. Silakan Tadi siapa waktu. yang mau Ya, silakan. membaca hadisnya, Pak Ilham, Pak Agus, atau yang lain, Tafadhol, siapa yang mau? Ustaz, Ustaz. Baik, saya baca dulu ya, biar cepat dulu karena waktu kita. Wali Muslim, Oke. ya, dari Muslim, dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimu tasyahud, mengajarkan kepada kami tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus shalawat thayyibat. Ya, sampai akhirnya. Bisa dilihat di slide berikutnya itu lanjutannya seperti apa? At-tahiyatul mubarakatus shalawat thayyibat, ya. At-tahiyatul mubarakatus shalawat thayyibat lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadihi assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini lafaz Muslim dan Abu Dawud. Imam Tirmidzi meriwayatkan dan ya menyebutkan di situ salamun, ya, bukan assalamu, salamun alaika ayyuhan nabi, salamun alaina, dinakirahkan, tidak dipakaikan alif lam. Dalam riwayat Ibnu Majah di situ disebutkan bukan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dua-duanya ada. Ya. Kemudian dalam riwayat Ahmad dan Syafi'i juga sama, salamun, bukan assalamu, ya. Wa anna Muhammadan, ya.
Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan, tidak pakai menyebutkan wa asyhadu. Juga di situ ada tambahan mubarakat at-tahiyatul, ya, mubarakatus shalawatut thayyibat. At-tahiyatus mubarakatus shalawat, juga tidak ada wawunya di shalawat. Juga dari thayyibatnya tidak ada wat thayyibat. Nah, ini yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Tadi kan pilihan para ulama tentang riwayatnya, walaupun banyak yang menguatkan Ibnu Mas'ud, tapi ini yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Alasannya mengapa beliau memilih lafaz ini, dan kenapa juga Imam Ibnu Hajar di sini dalam Bulughul Maram menyendirikan hadis ini, tidak menyebutkan lafaz-lafaz yang lain secara singkat, karena ini yang dipilih diantaranya oleh Imam Syafi'i. Mengapa Imam Syafi'i ditanya, mengapa Anda memilih lafaz Ibnu Abbas, bukan lafaz Ibnu Mas'ud tadi, yang pertama tadi? Yang pertama at-tahiyatulillah, ini at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah, ini kata Imam Syafi'i, saya melihatnya ini hadis yang sangat luas, dan saya mendengar dari Ibnu Abbas, maksudnya mengetahui hadis ini dari Ibnu Abbas secara sahih. Menurut saya, kata Imam Syafi'i, lebih menyeluruh, lebih mencakup lafaz-lafaznya daripada yang lainnya. Ini yang saya pilih, tetapi saya tidak menyalahkan yang mengambil yang lain. Yang penting sama-sama sahih. Ini pilihan-pilihan berarti ya. Baik, ini masih tentang lafaz tahiyat. 316. Nah, ini mulai masuk tentang tadi penjelasan yang setelah itu. Setelah tasyahud tadi, summal yatakhayyar. Tadi masih fokusnya tentang tahiyat, ini masuk tentang doa setelah tasyahud atau tahiyat ya. Silakan 316, ada yang ingin membaca? Silakan tafadhol. Pak Ilham mau membaca atau tadi siapa tadi yang mau membaca? Boleh saya, Mas? Pak Agus, Pak ada dua nih, Pak Agus. Silakan. Kita ambil tiga hadis lagi, 3-4 hadisnya. Baik Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Fadalat bin Ubaidin radhiyallahu anhu qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjadillah wa lam yusalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ajila hadha summa da'ahu faqala idza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbih wassana'i alaihi summa yusalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam summa yad'u bima syaa rawahu Ahmadu wassalasatu wa sahhahu Tirmidzi wa Banu Hibbanah wal Hakim. Insyaallah, jazakallah khair. 316, wa an Fadalah ibni Ubaid, dari sahabat Fadalah bin Ubaid, nanti kita akan jelaskan siapa beliau. Radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami' Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mendengar rajulan, seorang yad'u fi salatihi, membaca doa dalam salatnya. Lam yumajjidillah, tapi dalam doanya tadi lam yumajjidillah, tidak memuji Allah, tidak memuliakan Allah, majid ya. Walam yusolli ala nabi, tidak bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi mengomentari orang ini, ajila hada, orang ini terburu-buru. Tsumma da'ahu, kemudian Nabi memanggil orang tadi. Faqala, kemudian bersabda, idza shalla ahadukum, jika kalian salat dan mau berdoa, tentunya yang maksud falyabda bitamjidi rabbih. Ya, maka mulailah dengan memuliakan, mengagungkan, memuji Tuhannya. Wasana alaih, dengan memujinya, yang memuji. Majid yang mulia, memuliakan dan memuji Tuhannya. Tsumma yusolli ala nabi, kemudian membaca sholawat kepada Nabi SAW. Baru setelah itu tsumma yad'u bima syaa. Jadi kalau dari depan tadi kan tahiyat, kemudian dia takhayyar memilih. Sekarang ternyata ada keterangan lain yang menyebutkan sebelum ya setelah syahadat tadi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah wa rasuluh, ada perintah bersolawat, baru kemudian doa penutup. Ya.
Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang tiga, ya, tiga di sini Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i, tidak masuk Ibnu Majah. Wa sahahu Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Kita lihat pembahasannya apa saja terkait sholawat. Ya. Sebelumnya Fadhalah bin Ubaid ini ya adalah seorang sahabat ya dari dari kalangan Ansor, dari suku Ansori Ausi. Ikut pertama dalam perang Uhud, ya, tapi tidak ikut dalam perang Badar. Karena memang perang Badar itu awalnya tidak ingin berperang, kan, ingin mencegat saja kafilah dagang, maka jumlahnya juga tidak terlalu banyak, 300-an pada saat. Karena itu di perang Uhud banyak sekali sahabat yang tidak bergabung di perang Badar, ingin sekali ikut, termasuk beliau ini yang baru ikut di perang Fadhalah bin Ubaid dalam perang Uhud. Setelah itu baru beliau ikuti peperangan berikutnya. Termasuk beliau berbaiat di Bai'atur Ridwan ya, tahta syajarah ketika terhalang di Hudaybiyah ketika terhalang akan berumrah. Setelah itu beliau pindah ke Syam, Damaskus, dan tinggal di Damaskus, Syria sekarang, dan di sana beliau menjadi qadhi hakim. Dan disebutkan beliau juga meninggal di Damaskus, Syria. Juga ada pandangan-pandangan. Intinya, jamaah sekalian, Bapak Ibu, hadis ini dalil atau dasar akan wajibnya, ya, menyebutkan puji-pujian, sholawat. Ya, ini secara zahir kan begitu. Al aslu fil amri lil wujub. Ya. Ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang hukum sholawat itu sendiri. Ya. Kemudian juga di sini kita diajarkan dasar bagaimana kita sebelum memohon permohonan kita membuka dengan sarana takdimil wasail baina yadil masail. Jadi memberikan pengantar sarana-sarana sebelum kita memohon. Seperti dalam ayat Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Memberikan tawassul dulu ya, wasail tawassul dulu, perantara dulu. Ya Allah, kami ini sudah beribadah kepadamu. Hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, baru kami sebutkan kebutuhan kami, yaitu kami mohon pertolongan. Ya. Tawassul dulu dengan ibadah itu yang disebutkan ya. Muji, pujian, ya, termasuk salawat kepada Nabi, baru meminta permintaan. Baik, kita lanjutkan lagi dulu. Masih terkait dengan salawat. Tadi kan tentang pujiannya, belum disinggung banyak pembahasan tentang salawat. Silakan 317. Baik. Siapa berikutnya yang mau? Pak Ridwan mau baca? Pak Ridwan Haris tadi sepertinya mau membacakan. Baik, saya izin baca. Wan Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Bashir bin Sa'din ya Rasulullah amarana Allahu an nusalli 'alaika fa kaifa nusalli 'alaika fasakat thumma qala qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wassalamu kama alimtum. Rahu Muslim. Wa zada banu Khuzaimah fihi fa kaifa nusalli alaika idza nahnu sallaina alaika fi salatina. Ya. Wa an Abi Mas'udin, hadis 317 dari sahabat Abi Mas'ud Al-Ansari, beliau juga dari Ansar radhiyallahu anhu. Qala Bashir ibn Sa'ad. Menceritakan beliau ada seorang sahabat namanya Bashir bin Sa'ad berkata kepada Rasulullah SAW. Bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, amarana Allah an nusalli alaik." Ya. Siapa namanya? Allah telah memerintahkan kepada kami untuk bersalat kepada Anda. Fakaifa nusalli alaik? Bagaimana caranya kami bersalat kepada Anda? Fasakata. Nabi diam sejenak,
Semakala kemudian setelah itu baru bersabda, qulu ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamu kama alimtum. Sementara salam seperti yang kalian tahu. Dalam riwayat lain juga ada kama ulimtum, sebagaimana telah diajarkan kepada kalian. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ibnu Huzaimah ada tambahan. Ya, kalau tadi kan umum, bagaimana kami bersolat kepadamu? Dalam riwayat Ibnu Huzaimah ini ada tambahan. Fa kaifa nusalli 'alaika? Bagaimana kami bersolat kepadamu? Idza nahnu shallaina 'alaika fi shalat. Nah, jika kami ingin bersolawat kepadamu dalam salat kami. Nah, tambahan ini menurut pentahqiq Muhammad bin Ishaq, ada rawi Muhammad bin Ishaq, kalau sendirian tambahnya itu kurang kuat begitu. Jadi menurut beliau tambahan ini kurang kuat, tapi sebagian memakai juga, masih dianggap bisa dipakai. Karena itu ada yang berpendapat juga tidak wajib, tapi mayoritas di sini berpendapat wajib karena berdasarkan zahir perintahnya. Bisa dilihat slide berikutnya, Abu Mas'ud Al-Ansari namanya Uqbah ibn Amir. Ini saya pikir kalau Uqbah bin Amir populer. Ibnu Sa'labat Al-Ansari, tapi sukunya bukan seperti tadi. Kalau tadi siapa? Tolah bin Ubaid dari Aus, suku salah satu suku Arab yang di Madinah. Beliau ini Abu Mas'ud Uqbah bin Amir Ibnu Sa'labat Al-Ansari ini dari suku Khazraj Al-Khazraji Al-Badri. Al-Badri nisbah ke tempat namanya Badar. Tetapi beliau sesungguhnya tidak ikut di perang Badar. Tapi karena beliau sempat tinggal di sana, maka dinisbahkan kepada suku Al-Badrinya. Beliau sebenarnya juga bukan muda-muda amat, dan bukan tua-tua amat, ya masih ikut dalam Baiat Aqabah yang kedua sebelum hijrah. Di Mekah waktu itu dalam keadaan beliau masih kecil. Barangkali juga tidak ikut di Badar karena masih kecilnya tadi. Setelah itu, ya, beliau pindah ke Kufah dan wafat di sana di masa khilafah Amir Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kemudian sahabat yang lain disebutkan tadi Bashir bin Sa'ad, itu adalah ayahanda dari Nu'man ibn Bashir. Ya. Beliau juga dari suku Khazraj. Ayahanda dari Nu'man bin Bashir. Jadi Bashir ini Abu Nu'man, ya bapak dari Nu'man. Ya. Bashir bin Sa'ad ibn Tha'labah al-Ansari. Berarti dengan Abu Mas'ud ini satu buyut ya, Ibnu Tha'labah. Buyutnya sama, Tha'labah. Ya, dari suku Khazraj. Beliau juga hadir dalam dalam Baiat Aqabah. Dari zahir hadis ini menunjukkan wajibnya sholawat. Qulu, perintah dari qulu, ya, maka membaca sholawat dalam sholat itu wajib. Ini pendapat sekelompok ulama salaf, juga Imam Syafi'i dan Ishaq bin Rahuya. Ya. Hadis ini kan ada tambahnya sholawat. Dan juga di kaifa nusolli alaik fi sholatina, ditambahnya dianggap juga dianggap kuat juga. Ya. Juga bagaimana tentang sholawat kepada Nabi dan kepada keluarga, wa ali Muhammad wa ala ali Muhammad, juga keluarga Nabi. Ini juga wajib menurut juga pendapat Imam Ahmad juga. Ya. Jadi dua-duanya diperintahkan. Tentu keluarga Nabi Muhammad bukan seperti yang diklaim Syiah hanya sahabat-sahabat tertentu atau hanya keluarga tertentu, yaitu Jaduk Fatimah, Ali. Keluarga Nabi ya keluarga dekatnya Nabi disebutkan kan, kerabat-kerabat dekatnya, keluarga Abbas, ya. Bahkan termasuk dalam tafsir itu dikatakan juga istri-istri Nabi masuk, ya. Karena ayatnya jelas, innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum rijsa ahlal bait, itu ayat sebelumnya, ayatnya bercerita tentang istri-istri Nabi. Di situ disebutkan liyudhhiba 'ankum rijsa ahlal bait, menghilangkan kotoran dari keluarga Nabi, dan ayatnya menyambungnya dekatnya korelasinya dengan istri-istri Nabi. Berarti istri-istri Nabi masuk. Ya.
Tidak seperti yang diklaim oleh Syiah. Adapun Ustadz klaim, mungkin ya, di slide berikutnya ya. Adapun klaim bahwa ya, Imam Nawawi bahwa, silakan di slide berikutnya, bukan yang masih bukan sebelum 319, sebelum 318, terus satu lagi, ya, wada'wan Nawawi, klaim Imam Nawawi bahwa hukumnya ijma bersalawat kepada Nabi, salawat kepada keluarga Nabi itu sunnah, tidak bisa diterima kata beliau di sini. Karena itu satu paket, kan di situ sebutan contohnya satu paket. Ya. Jadi ketika bersalawat kepada Nabi juga wa ali Muhammad itu juga satu paket. Ya. Kaifa nusolli alaika, kan pertanyaannya jelas, bagaimana kan dia bersalawat kepada Nabi, menjawab dengan caranya itu menyebutkan keluarganya di situ. Ya, tentu di sini berarti ada beda pendapat. Ya. Tapi di sini penulis pensyarah menguatkan untuk juga bahwa itulah seperti itu Nabi mengajarkan ikut. Walaupun Imam Nawawi tadi bahkan menyebutkan ijma, tidak menyebutkan Nabi itu tidak masalah karena sunnah. Ya. Itulah cara ya, yang diajarkan Nabi, tidak dipisah-pisah. Ya. Tidak ada keterangan yang menyebutkan berpisah. Itu dasar beliau. baik, Ustadz ini sudah mau memasuki Ya jam ini 7. sampai di sini nanti insya Allah ya, sisanya kita lanjutkan terakhir insya Allah pas selesai di pertemuan atau ya pertemuan ke-10 tentang bab sholat. Ya. Ya, jadi sekali lagi sholat, ya tentu ketika disebut kata sholat, dalam sholat bagaimana kami bersolawat, ada yang menyebut sholat kan juga secara bahasa artinya doa, tapi secara syariat sholat ya sholat. Jadi kita lebih kedepankan istilah secara syar'i daripada secara bahasa. Wallahu taala alam, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam semua aktivitas kita. Jazakallah khair. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustadz. Ini ada satu pertanyaan aja Ustadz, karena kita sudah di jam 7 ya. Silakan. Saya bacakan ada di kolom chat. Jadi dari Bapak Dr. Randus Abdul Halik. Pertanyaannya adalah, dalam kegiatan sholat maghrib berjamaah, saat rakaat kedua, imam lupa kemudian membaca salam sampai kepala imam menoleh ke kanan atau mau mengakhiri sholat. Padahal masih satu rakaat lagi. Apakah kejadian ini sudah dianggap sholat kita selesai? Makmum mengingatkan sehingga imam berdiri melanjutkan sholat rakaat ketiga. Baik, pertanyaannya Bapak Dr. Abdul Halik ini bagus sekali ya. Cuma ini nanti insya Allah kita akan bahas ya. Ya, karena nanti tentang salam itu wajib sekali atau dua kali juga akan kita bahas. Itu kan setelah ini kan doa sebelum salam, kemudian salamnya, kemudian zikir setelah salam selesai. Setelah itu juga langsung nyambung bab baru tentang sujud sahwi. Nah, jawabannya secara umum ya tadi memang ada beda pendapat nanti tentang salam itu cukup sekali saja ya ke kanan atau harus dua kali, itu juga ada beda pendapat. Kemudian nanti kalau sudah dihitung satu berarti bagi pendapat yang mewajibkan satu cukup sekali ya sudah selesai. Ya. Kalau tadi urusannya masalah kurang itu nanti ada teknis sujud sahwinya. Wallahu taala alam, itu secara singkat dari saya. Baik, tapi mungkin insya Allah detailnya di pertemuan selanjutnya Ustaz ya. Ya, insya Allah. Insya Allah. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai ke akhir acara, sudah jam 7 waktu Indonesia Barat ya. Jazakallah khair kepada Ustadz dan para peserta yang tetap istiqomah mendengarkan atau mengikuti kajian ini. Marilah kita tutup majelis kita dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah sampai ketemu di pertemuan berikutnya, pertemuan 47 insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Junaidi. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pamit ya. Assalamualaikum.